Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga yang sedang sakit segera sembuh sehingga dapat bergabung untuk mengikuti pelajaran. Hari ini Rabu tanggal 27 Juli tahun 2021. Siapkan LKS Akidah Akhlak dan buku tulisnya. Simaklah video ini sampai selesai ya, karena ada tugas yang harus kalian selesaikan berkaitan dengan materi dan akan dikoreksi ketika pengumpulan tugas. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah bersama-sama kita berdoa dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pertama yaitu kalimat thayyibah. Dalam pergaulan antar sesama manusia pada kehidupan sehari-hari, agar berjalan dengan baik, tentu ada aturan yang harus kita jalankan. Salah satunya, harus menjaga ucapan dengan ucapan yang baik. Ucapan yang baik disebut juga kalimat thayyibah. Kata thayyibah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata thayyib, yang artinya baik. Jadi, kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik untuk diucapkan pada waktu-waktu tertentu. Berikut ini adalah contoh kalimat thayyibah, di antaranya yaitu tasbih, subhanallah, hamdalah, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, istighfar, astagfirullahalazim, dan ada pula tarjih, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan masih banyak contoh kalimat thayyibah yang lainnya ya. Kalimat thayyibah yang akan kita bahas hari ini adalah astagfirullahalazim. Bagi umat Islam, tata cara bergaul telah diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, termasuk ketika kita menghadapi suatu keadaan. Baik itu suka maupun duka, kita harus tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Salah satunya astagfirullahalazim. Jika ditulis dalam bahasa Arab, yaitu seperti yang ada pada layar HP kalian. Perlu diketahui, ucapan yang baik sangat dipengaruhi oleh pribadi dan keimanan kita. Dalam hal ini, hati sangat mendominasi. Jika hatinya baik, maka yang keluar dari lisan adalah sesuatu yang baik. Namun, jika hati dipenuhi dengan hasad atau kedengkian, maka yang keluar adalah sesuatu yang buruk pula. Kalimat thayyibah astagfirullahalazim sering disebut dengan bacaan istighfar yang mempunyai arti aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Bacaan istighfar diucapkan ketika diri kita merasa melakukan dosa atau kesalahan dan juga melihat hal yang buruk atau kemaksiatan. Nah, seperti membohongi orang tua, kita langsung teringat dosa, maka segeralah mengucapkan astagfirullahalazim. Mengejek teman, lalu kita tersadar bahwa perbuatan tersebut adalah tidak baik, langsung kita ucapkan astagfirullahalazim. Melihat teman mencuri, nah di sini juga kita segera ucapkan istighfar astagfirullahalazim dan nasihati teman tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya dan meminta maaf kepada orang yang telah dirugikannya. Kalimat istighfar dapat pula dibaca ketika selesai sholat untuk memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa yang telah diperbuat. Dosa-dosa manusia dapat dikelompokkan menjadi dua macam,
Yang pertama, dosa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kufur nikmat atau tidak mau bersyukur, meninggalkan sholat, tidak membayar zakat dari hartanya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Seseorang yang melakukan dosa ini harus berdoa memohon ampun kepada Allah dengan mengucap istighfar dan berjanji tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan taubatan nasuha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 3, mari kita baca bersama-sama dengan mengawali ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Shadaqallahul azim. Artinya, dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, yaitu kiamat. Quran Surat Hud ayat 3. Yang kedua adalah dosa manusia terhadap manusia lain, seperti memfitnah, menyakiti hati orang lain, hasad, dengki, dan sebagainya. Orang yang melakukan kesalahan ini kepada orang lain harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar ketika menyadari kesalahannya, dan meminta maaf kepada orang yang telah dirugikan. Manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Oleh sebab itu, manusia tidaklah luput dari kesalahan. Setiap perbuatan yang kita lakukan akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala meskipun seberat zarah atau benda yang paling kecil. Oleh karena itu, dosa-dosa yang kita anggap remeh pun harus mengucap istighfar diiringi penyesalan. Karena dosa-dosa kecil yang tidak dihapus dapat menutupi hati dari cahaya kebenaran. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang kalimat thayyibah, istighfar, astagfirullahalazim. Tugas kalian di sini ada soal, kerjakanlah LKS Akidah Akhlak halaman 7. Salinlah pertanyaannya ke dalam buku tulis dan jawablah dengan jawaban yang tepat dan benar. Jika sudah selesai, kirim foto tugasnya ya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah besok kita belajar menjadi lebih baik lagi. Karena kita juga masih sama-sama belajar, masih banyak kekurangan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.